Pas tuh. Warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan heboh karena seekor babi hutan lepas dari shelter hewan yang berada di permukiman tersebut. Ini bukan yang kali pertama terjadi. Sebelumnya pernah ada monyet dan anjing yang juga lepas dari shelter. Warga pun protes, tapi tidak hanya terkait hewan yang lepas. Ketua RT 02 RW 08 Pejaten Barat bilang warga tidak nyaman dengan aktivitas shelter yang banyak menampung hewan hingga membuat aroma tak sedap. Selain itu, pembuangan limbah shelter juga menjadi persoalan. Bukan masalah babi yang lepas belakangan ini, Mas. Tapi ini kita permasalahannya shelter ini. Shelter ini keberadaannya sangat meresahkan karena apa? Karena ya seperti kemarin kita lihat babi itu lepas. Tapi balik lagi bukan hanya babi aja. Ada binatang seperti monyet dan anjing gitu. Sampai saat ini belum ada progres mau sampai mana ini. Solusinya tidak ada yang lain, yaitu dipindahkan shelter ini karena sangat mengganggu keberadaan masyarakat karena berdampingan sekali, sangat dekat sekali adanya shelter tersebut dengan pemukiman warga. Pemilik tidak mempermasalahkan jika Pejaten Shelter ditutup, namun dia menunggu tanggung jawab Pemprov Jakarta atas nasib hewan yang ada di sana. Ini kan nyebar-nyebar kemana-mana, ini kan HPR sebetulnya. Oke, berarti harusnya ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kita tanggung jawab bersama-sama saja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ada lahan yang diperuntukkan mereka di DKI, biarlah bangunan ke atas dan pemeliharaan dan membangun ke atasnya dan perawatan di dalamnya, saya juga berani. Asal lahannya penunjukannya itu gitu jelas. Keluhan saya mau Tahun berapa tuh? keluhan. Cuman kan suasananya jadi sensitif. Kalau kemarin ke arah depan sebetulnya si babi yang akan direlokasi itu lebih lepas, itu jadinya kayak hiburan lucu gitu, kayak siang-siang ada babi hutan. Tapi kan orang kalau lagi sensi jadi semuanya jadi meledak. Kita kemarin ketinggalan satu, tapi ganti rugi mau udah dikerjakan. Kuasa hukum Pejaten Shelter bilang protes warga bukanlah yang pertama. Konflik dengan warga bermula dari seekor babi hutan yang lepas dari shelter. Tapi masalah sudah selesai dan ganti rugi sudah dilakukan. Adalah haknya mereka juga ya. Setiap masyarakat berhak memprotes kegiatan orang lain yang mereka anggap tidak ada izin ya, mereka anggap. Tapi mereka kan tidak mengetahui bahwasanya kegiatan Pejaten Shelter ini sebenarnya adalah mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menjaga status bebas rabies di DKI Jakarta yang bagaimana jangan kami sekarang jadi bebannya kayak dikeroyok sama warga, kami dibiarin sendiri. Ayo bantu kami solusi, carikan kami lahan yang layak atau silakan ambil alih Pejaten Shelter. Karena kan memang sebenarnya ada kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kami. Kami kan Doksus ini kan jatuhnya Pejaten Shelter yayasan, yang mana uang operasionalnya bersumber dari dana pribadi dan donatur-donatur. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, Hasudungan Sidabalok bilang, Pejaten Shelter merupakan salah satu animal shelter non-pemerintah yang berada dalam binaan Dinas KPKP Jakarta. Menjadi tempat penampungan lebih dari 800 hewan, Pejaten Shelter membantu Pemprov Jakarta menjaga status bebas rabies. Terkait protes warga, Hasudungan mengklaim telah menghimbau pemilik Pejaten Shelter untuk tidak memelihara hewan selain anjing dan kucing, terutama babi yang beresiko tinggi memicu resistensi masyarakat. Kami juga sudah sampaikan kepada Pejaten Shelter agar dapat meminimalisir adanya aduan warga atau protes warga dengan cara apa? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungannya dengan membuat safety tank untuk menampung limbah maupun limbah padat atau limbah cair. Dan mereka sebenarnya sudah melaksanakan itu, seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada trouble, ada masalah, misalnya safety tanknya itu pecah atau rusak seperti itu, yang mengakibatkan masyarakat di sekitar sana terganggu seperti itu, dan itu wajar saja. Yang kedua, adanya kebisingan juga dari anjing-anjing yang menggonggong, dan itu kami sadari juga memang terjadi pada saat ini. Dan memang pihak Pejaten Shelter sebenarnya sudah melaksanakan upaya untuk meminimalisir tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta, Hasudungan Sidabalok juga menambahkan pihaknya secara rutin melakukan vaksinasi rabies di Pejaten Shelter, sehingga hewan yang ada di sana sudah bebas rabies. Putri Oktaviani, Janifan Prapta, Bonggawangga, Edwin Chan, Kompas TV Jakarta. Lebih dalam soal shelter di permukiman warga, kita tanyakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Jakarta. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Hasudungan Sidabalok. Selamat pagi, Pak Hasudungan. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Pak Hasudungan, ini kita membahas yang lagi ramai betul menjadi sorotan soal bagaimana Pejaten Shelter gitu ya, shelter untuk hewan yang berada di lingkungan Pemprov Jakarta. Warga mengeluhkan soal keberadaan shelter ini. Nah, dari awal pendirian, ini kan sudah didirikan 2009 kalau tidak salah. Sebenarnya kita ingin tahu payung hukumnya untuk yayasan atau shelter-shelter swasta non-pemerintah ini sebenarnya diaturnya seperti apa selama ini, Pak Hasudungan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, memang Pejaten Shelter itu sudah mengelola shelter untuk menampung anjing, kucing, ya, kucing liar yang berkeliaran di jalan ataupun yang terlantar. Jadi mungkin itu sudah dilaksanakan aktivitas tersebut sejak tahun 2008. Untuk keberadaannya memang belum ada izinnya. Karena apa? Karena regulasi yang mengatur itu belum jelas juga sebenarnya. Oke, jadi regulasinya memang belum jelas ya soal shelter ini? Belum ada turunan izinnya ya. Tapi peraturan pemerintah sudah ada ya. Peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012. Di mana di peraturan tersebut diatur tentang izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan. Tetapi untuk turunan secara teknis terkait dengan izin teknisnya itu belum ada. Jadi sekarang lagi digodok di Kementerian Pertanian, ya kita sudah konfirmasi ulang kemarin ke Kementerian Pertanian, kemungkinan tahun depan akan ada peraturan yang resmi dari Kementerian Pertanian. Karena pemerintah daerah melaksanakan aturan perizinan shelter itu berdasarkan aturan dari pemerintah pusat seperti itu. Oke, jadi memang dari soal regulasinya, detail yang aturannya ini belum terperinci lebih jelas begitu ya soal aturan yayasan atau shelter non pemerintah. Karena sebenarnya ini kan kewajibannya dari pemerintah itu sendiri ya, dalam hal ini adalah Pemprov Jakarta ya soal shelter hewan ini ya, Pak Hasudungan. Ya betul Mbak. Betul. Nah kalau di Pemprov sendiri sebenarnya sudah adakah shelter-shelter semacam ini dan berapa yang punya dari Pemprov ini? Ya jadi sebenarnya kita sudah ada di shelter kita di daerah Ragunan, di Puskeswan ya, Puskeswan Ragunan. Nah sementara memang kapasitas kita itu sangat terbatas. Karena untuk kucing maksimal itu 250 ekor dan untuk anjing itu sebanyak 150 ekor. Tetapi kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas shelter. Jadi kami punya target mungkin tahun 2026 sampai dengan 2027, setiap wilayah kota administrasi akan kita buatkan shelter. Itu bisa jadi untuk shelter anjing ataupun kucing ataupun kedua-duanya. Jadi kami harapkan dengan adanya shelter di masing-masing wilayah kota di Jakarta itu kapasitas penampungan shelter itu juga bisa meningkat. Jadi konflik yang ditimbulkan akibat misalnya seperti yang terjadi di Pejaten Shelter itu bisa kita minimalisir seperti itu, Mbak. Oke, jadi sampai saat ini Pemprov ini baru memiliki satu shelter yang berlokasi di Ragunan ya? Iya, betul. Dan itu pun sudah over kapasitas atau seperti apa? Sebenarnya tidak over kapasitas sih, Mbak. Cuman di sana itu juga kita menampung hewan-hewan yang sakit, hewan-hewan yang terlantar, hewan-hewan yang kurus. Jadi sebenarnya kita sering terkendala untuk menerima hewan-hewan dari luar yang akan masuk ke dalam shelter yang milik pemerintah tersebut karena kondisinya juga masih belum memungkinkan untuk kita masukkan. Karena kita khawatir misalnya nanti hewan-hewan yang kita masukkan yang baru apabila di sana belum selesai penyakit ataupun kasus ya, nanti takutnya tertular. Jadi benar-benar kita pastikan dulu semua hewan di sana itu
sehat dulu ya, sehat dulu, memungkinkan kondisi kandangnya juga layak, baru nanti kita terima lagi hewan atau anjing atau kucing yang baru dari luar seperti itu. Oke, ini kan agak bisa dikatakan ya, agak sedikit ironi begitu ya, shelter yang memang melindungi hewan-hewan, animal, ada anjing, kemudian kucing, ada juga babi di sana yang sempat kemarin viral. Nah, ini berkonflik dengan manusia gitu ya, karena memang shelternya ini dekat sekali dengan permukiman warga. Nah, sampai kemudian ada protes dari warga, ketua RT mengatakan sudah melaporkan soal keluhan warga, tapi kemudian belum ada solusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, dari pemerintah Provinsi Jakarta tentu harus hadir di sini. Penyelesaian dari kasus ini seperti apa dan kesulitannya sejauh ini penanganannya seperti apa sebenarnya, Pak Hasudungan? Sebenarnya kami sudah memprediksi kejadian ini, Mbak, beberapa tahun sebelum tahun ini ya. Kita juga sebenarnya sudah berusaha mencari solusi tempat shelter yang baru di luar Jakarta. Ya, kita juga udah koordinasi dengan Perhutani Provinsi Jawa Barat, dan kita sudah sama-sama sebenarnya dengan Dr. Susan dan timnya ya untuk melihat lokasi-lokasi yang memungkinkan agar mereka bisa direlokasi. Seperti itu, Mbak. Dari tahun 2023, 2024, 2025 kita sebenarnya sudah bersama-sama mencari lokasi untuk relokasi tempat pejantan shelter. Tapi memang masih ada kendala dari pihak pejantan shelter. Kalaupun mereka pindah ke Jawa Barat ya, yang mungkin minim ya terjadinya konflik atau terjadinya resistensi masyarakat itu, mereka masih keberatan karena anggapannya lokasi di Jawa Barat di tempat yang baru itu masih terlalu jauh dengan aktivitas mereka sehari-hari. Jadi mereka masih pengen di Jakarta. Nah, itu yang mungkin agak susah kita penuhi karena memang jumlah populasi anjing di pejantan shelter itu sangat banyak. Jadi kalaupun memang harus pindah ke Jakarta, lahannya itu juga harus sangat luas dan benar-benar harus jauh dari pemukiman penduduk. Nah, kita tahu sendiri di Jakarta itu untuk mencari lahan tersebut seperti itu kan sangat sulit sekali, seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Stein mengatakan kalau pemerintah tidak ikut ya memikirkan masalah ini, sebenarnya mereka juga sudah kita ajak sebenarnya sama-sama untuk mencari lokasi baru seperti itu. Oke, yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana kemudian shelter ini ketika bisa dibangun di lahan vertikal begitu. Apakah juga sudah ada pembahasan soal ini? Karena kalau selama ini kan setelah viral kasus ini ada desakan untuk menutup pejaten shelter. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah PR-nya adalah ketika pejaten shelter ini ditutup memenuhi desakan dari warga sekitar, lalu mau dikemanakan hewan-hewan yang berada di sana? Karena sangat banyak sekali. Nasib mereka seperti apa? Ya, betul. Makanya kita tidak boleh gegabah langsung serta-merta menutup. Jadi semua harus kita pertimbangkan aspeknya. Kembali lagi kita harus memikirkan secara objektif. Mereka sudah melaksanakan aktivitas itu di tahun 2008. Ya mungkin pada tahun 2008 itu pemukiman tidak sampai ke tempat tersebut ya. Mungkin udah duluan pejantan shelter sebenarnya. Makanya sebenarnya kami sudah melaksanakan pembinaan secara terpadu ke pejantan shelter. Yang pertama kita mewajibkan adanya safety tank. Seperti itu. Dan tidak boleh membuang limbah padat ke saluran umum. Udah kita buat SOP-nya sebenarnya, Mbak. Terus kemudian apabila ada hewan yang mati, jangan dibuang ke sembarangan, ke sungai. Jadi mereka sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, di mana bangkai hewan atau kadavernya itu akan digunakan sebagai praktik mahasiswa kedokteran hewan di IPB. Seperti itu. Terus yang ketiga, dari awal juga sudah kami tekankan, jangan memelihara babi. Seperti itu. Jadi tidak ada kata untuk lucu-lucuan, untuk kasihan, sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang menjadi triggernya itu adalah babi tadi. Dan monyet juga sebenarnya sudah kita bilang, tolong dilepas liarkan ke alam. Jadi jangan sampai menjadi pemicu. Ternyata memang benar seperti itu. Jadi kami harapkan pejantan shelter juga jangan menganggap karena mereka selama ini membantu pemerintah daerah, jadi tidak mau mendengarkan himbauan atau arahan dari kami seperti itu. Jadi kami juga berusaha menjadi penengah antara masyarakat dan pejantan shelter ya. Jadi kami harapkan nanti kami akan mencari formulasi yang tepat kira-kira bagaimana nanti pejantan shelter itu sementara masih bisa beraktivitas di sana tetapi tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar pejantan shelter seperti itu, Mbak. Oke, terakhir yang juga perlu diketahui oleh masyarakat
dan juga shelter lainnya, tidak hanya Pejaten Shelter begitu ya, tapi shelter-shelter lainnya di Pemprov Jakarta di naungan Bapak. Sebenarnya hewan apa saja yang boleh di shelter di sana, dipelihara di sana, dan untuk jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov dan jangka panjangnya akan seperti apa? Jangan sampai kemudian konflik semacam ini menjadi bola es begitu nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Iya, jadi sebenarnya aturan yang konkret yang mengatur terkait dengan jenis hewan yang ditampung di suatu shelter itu sebenarnya belum ada seperti itu. Pemprov DKI sebenarnya concernnya itu di pengendalian penyakit rabies. Karena apa? Sejak tahun 2004, Kota Jakarta sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Dan kebetulan hewan yang ditampung di Pejaten Shelter tersebut adalah hewan yang rentan rabies, seperti anjing, kucing, kera. Seperti itu, Mbak. Jadi itu yang sebenarnya kita pikirkan, yang kita concernkan. Karena apa? Karena memang pengaduan masyarakat melalui Jaki, melalui CRM itu terkait dengan adanya kucing liar atau anjing liar yang di masyarakat itu sangat banyak sekali. Sekedar informasi, untuk Jakarta Selatan saja pada tahun 2024 ada 204 ekor anjing atau kucing yang berkeliaran yang harus kita tertibkan seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Jadi terkait dengan hal tersebut, kami juga sebenarnya sudah memberikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat shelter. Yang pertama itu memiliki kandang penampungan, itu wajib. Kemudian mempunyai dinding pembatas minimal 2,5 meter. Kemudian yang ketiga, memiliki septic tank untuk pembuangan limbah. Kemudian memiliki kandang isolasi untuk HPR yang sakit. Kemudian memiliki sarana penguburan atau pembakaran hewan mati. Kemudian yang paling penting sebenarnya dan yang menjadi intervensi dari Pemprov DKI adalah melaksanakan vaksinasi rabies, dan ini dilaksanakan secara gratis dan setiap tahun kita booster di sana di Pejaten Shelter. Kemudian yang paling penting untuk mendapatkan izin selanjutnya apabila sudah ada aturan yang jelas adalah lokasi tempat shelter tersebut harus sesuai dengan zonasi. Oke, jadi memang perlu ada aturan yang lebih terperinci, lebih detail lagi, kemudian untuk bisa negara bisa hadir di situ, Pemprov Jakarta juga bisa handle di situ, begitu ya. Yang saya pikirkan mungkin kalau soal lahan yang terbatas, begitu ya di di wilayah Jakarta, mungkin bisa difikirkan soal shelter vertikal, begitu ya. Kalau memang ada keterbatasan lahan di sana, kita tunggu langkah konkret dari Pemprov Jakarta untuk kemudian bisa segera menyelesaikan polemik ini, supaya tidak berkepanjangan, karena ya bisa dikatakan agak ironi begitu ketika penyelamatan hewan tapi di sisi lain justru berkonflik dengan manusia. Terima kasih Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Sedikit, Mbak, saya ingin mengklarifikasi terkait dengan pemerintahan di Kompas juga yang menyatakan bahwa dari Pejaten Shelter support pakan ke Pemprov DKI Jakarta seperti itu. Saya rasa itu perlu saya luruskan, itu tidak benar ya sama sekali. Jadi kami sama sekali tidak pernah meminta. Apabila kami kekurangan pakan di shelter, kami meminta ke Pejaten Shelter, dan saya sudah klarifikasi ke Pejaten Shelter supaya hal tersebut diluruskan karena itu sangat mendiskreditkan kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik, terima kasih untuk klarifikasinya juga. Kita tunggu bagaimana solusi yang komprehensif untuk kedepannya dari segi regulasi, kemudian aturan, termasuk juga solusi jangka pendek dan juga jangka panjang. Terima kasih Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan juga Pertanian Provinsi Jakarta, Pak Hasudungan Sidabalok, telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Ya. Saudara, informasi